kita mau menjalankan sebuah Agile Innovation Project, ada 3 inisial aset yang harus kita miliki, yang harus kita siapkan. Gitu ya. Unless kalau ketiga ini nggak disiapkan, ya membuat akhirnya project atau Agile Innovation Project itu tidak berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Yang pertama misi, yang kedua tim, yang ketiga alliance. Misi bukan barang baru ya. Kalau kita punya project kan pasti harus punya goal, gitu ya. Namun yang membedakan di misinya Agile Innovation Project adalah 3 syarat ini. Syarat kedua, nah ini yang mungkin beberapa teman-teman sudah terbiasa memenuhi misi ini. Ada yang kemudian pernah juga mengalami terlibat di sebuah project yang misinya nggak cukup clear, goalnya nggak cukup clear. Nah, padahal kalau kita mau memulai sebuah Agile Innovation Project, misi yang menjadi salah satu inisial aset yang harus dimiliki squad itu perlu memiliki 3 ciri ini. Yang dimaksud aspirasional atau breakthrough itu adalah begini. Kalau yang mau dicapai oleh squad itu sesuatu yang memang sudah seharusnya dicapai, maka itu belum cukup aspirasional atau breakthrough. Gitu ya. Jadi karena memang pendekatan agile tadi ya, ada definisi di depan tadi, creates the highest value in the shortest time, gitu ya. Maka kalau memang capaian yang mau dituju itu sesuatu yang sudah seharusnya dicapai oleh tim, ya nggak usah di-agile squad kan. Ya sudah, disuruh kerja aja apa adanya, sesuai dengan sesuai dengan job desk masing-masing, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing yang ada di SOP perusahaan atau organisasi begitu. Nah, di Agile itu misinya harus sesuatu yang breakthrough, sesuatu yang bahkan mungkin belum pernah tercapai sebelumnya. Ini yang saya pernah contohkan begitu ya di beberapa video saya. Misalkan ini di tengah pandemi nih, di tengah pandemi. Kemudian ada arahan dari pimpinan. Ini kalau kita tidak meningkatkan pencapaian sales kita, alamat nanti di akhir tahun atau di tengah tahun depan gitu ya, paling lambat atau paling bisa bertahan, kita harus mengurangi karyawan kita. Misalkan gitu. Maka saya minta tim sales untuk breakthrough. Ini di masa pandemi disuruh jaga sales aja tetap stabil aja ngos-ngosan, ini kok disuruh naikin gitu ya. Maka contohnya misalkan misi atau aspirasionalnya di sini adalah meningkatkan sales hingga 150% year on year dibandingkan tahun lalu gitu ya. Dengan OPEX yang hanya boleh naik maksimal 10%, misalkan begitu. Nah, itu ya. Jadi 150% dan batasan OPEX tadi itu adalah atribut yang memenuhi syarat kedua, kuantitatif. Jadi aspirasionalnya dapat, tapi walaupun aspirasional atau breakthrough, tetap harus ada kuantifikasinya. Supaya baik squad ataupun seluruh stakeholder yang terkait dengan squad itu nanti bisa sama-sama ngukur, bisa sama-sama tahu seberapa squad ini mencapai misinya, gitu ya. Contoh yang tadi itu, meningkatkan penjualan hingga 150% increase-nya gitu ya, year on year dibandingkan tahun lalu. Dengan OPEX yang hanya boleh naik maksimal 10%. Nah, itu dicapai di year end 2020. Nah, itu apa? Atribut yang ketiga. Nah, ini yang perlu ditekankan. Jadi sesuatu yang kita projectkan dengan Agile Innovation Project, namanya juga Agile Innovation Project, tadi sudah kita bahas. Maka haruslah sesuatu yang breakthrough, sesuatu yang kemudian aspirasional, yang kita bahkan mungkin belum tahu bagaimana cara mencapainya. Gitu ya. Kita sudah tahu apa yang mau diwujudkan, tapi bahkan kita belum tahu ini cara nyapainya bagaimana. Ya memang seperti itu jenis project atau problem yang efektif diselesaikan dengan pendekatan agile. Kalau semuanya sudah serba jelas begitu ya, cara-caranya juga kita sudah punya best practice, sudah experience, kita tahu betul bagaimana cara terbaik untuk mencapainya, jangan diajalkan. Justru
Sudah, lakukan aja. Digenjot aja semua proses kerja yang ada. Dilemburkan kek dan sebagainya, gitu ya. Sehingga ya mungkin lebih cepat, gitu ya. Dengan agile itu harus misinya mencakup 3 ciri ini. Yang kedua tim, ya inisial aset yang kedua tim. Nah, di sebelah kiri teman-teman bisa melihat ini segitiga. Segitiga ini sengaja digambar tidak lurus begitu ya. Karena untuk menghindari persepsi bahwa tim agile atau tim agile innovation project itu hierarkis. Jadi agile squad atau tim agile innovation project itu tidak hierarkikal, melainkan tetap ada peran kunci seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Ada sponsor, innovation committee, project owner, squad member. Saya coba akan jelaskan secara singkat begitu ya. Kalau sponsor itu perannya memberikan arah, menyediakan sumber daya dan support yang dibutuhkan oleh squad, begitu. Ini wajib ada sponsor ini, karena kalau enggak ya squad enggak punya, ya enggak ada yang mendukung squad begitu. Innovation committee ini fungsi yang memfasilitasi antar peran, gitu. Termasuk menjembatani juga ketika ada kebutuhan dengan stakeholder yang tidak bisa secara langsung dijangkau oleh squad, begitu. Men-enabling proses atau squad atau project berprogres, termasuk membantu menyelesaikan kendala-kendala, obstacle, impediment. Nah ini tidak semua perusahaan sudah punya innovation committee, begitu. Maka bisa jadi kalaupun innovation committee ini tidak ada, yang pernah juga kami temuin, akhirnya sponsor dan project owner kemudian berkolaborasi untuk kemudian menjalankan peran ini. Tapi peran ini tetap perlu ada, karena yang namanya agile innovation project, peluang untuk ketemu situasi-situasi yang nggak terduga itu sangat besar. Project owner perannya membuat dan mengarahkan visi dari project, apa yang dihasilkan project ini di dalam authority PO atau project owner, kemudian dan dalam istilah produk begitu ya, otoritas what inilah yang ada di PO. What itu maksudnya begini, kalau dianalogikan produk, ketika sebuah produk itu punya beberapa fitur dan akhirnya ketika proyek berjalan fitur itu harus dipilih, diprioritize, maka yang punya kewenangan menentukan mana akhirnya fitur yang harus diwujudkan, mana yang harus ditunda, mana yang harus digabung, mana yang harus kemudian dibuat terpisah, itu ada di project owner. Itu dimaksud dengan responsible on what. Sedangkan squad member itu responsible on how. Ini tim eksekutor. Jadi PO punya visi, kemudian timnya yang kemudian bergerak.